Mobil. Ini mobil sebetulnya banget. SUV tapi sebetulnya masih kayak imut-imut gitu. Kecil banget. Dia sama Jazz, Bom. Nih lewat kayak gini nih gue rada kencengin dikit nih. Gitu. Nah, dia itu enak ngeredamnya tuh kayak ces gitu, nggak yang kayak 2 kali atau yang kayak gedubrak gitu ya. Kalian cuma butuh sampai maksimal 1,5 juta aja gitu. Belum nggak semuanya, Bom. Halo Alexer, selamat datang kembali di YouTube channel Alex Indonesia. Kali ini yang nge-review mobil adalah gua Bom dan akan ditemenin sama temen gua Fadli. Kita berdua akan nge-review Suzuki Fronx. Oke, sebelumnya terima kasih untuk Suzuki Indonesia yang telah minjemin unitnya untuk kita review. Nah, Dli, kali ini di sebelah kita ada Suzuki Fronx. Tipe apa nih, Dli? Tipe SGX Matic Dual Tone Hybrid. Jadi ini tuh cuma ada varian Matic ya kalau untuk tipe SGX. Karena dia adalah tipe yang tertinggi, yang dimana dia tuh udah punya ADAS lengkap juga di dalamnya. Nanti kita bahas. Sama dia ini warnanya cukup spesial ya, Bom. Betul. Menarik sekali warnanya nih. Ini tapi sebetulnya bukan warna yang baru-baru amat ya. Yes, betul. Ini sebetulnya di zaman XL7 yang hybrid dia udah ngeluarin warna ini. Benar. Tapi kali ini karena dia bentuknya lebih compact, jadi kelihatan lebih manis ya. Benar. Jadi kayak kelihatan lebih cocok karena kan memang ini tipenya kayak SUV small gitu, cuma bentuknya kayak agak coupe-coupe gitu. Berarti secara tipe dia ini termasuk crossover atau hatchback atau apa ya sebetulnya si Suzuki Fronx ini? Sebenarnya dia secara basis itu ya memang dia datang dari Baleno hatchback ya. Dari Baleno ya. Cuma kan itu dia tuh diplot sebagai penggantinya Baleno hatchback gitu. Nah, jadi memang dia karena platform dari hatchback juga, dia sebenarnya dari sasis hatchback itu dibuild lagi jadi subcompact SUV atau subcompact crossover seperti itu. Oke. Kita bahas pertama dari sisi eksteriornya, which is yang kita lihat dari pertama nih, dari depannya nih. Ini tuh kayak sekarang Suzuki punya bahasa desain yang satu dari setiap varian ya. Yang kemarin tuh si siapa? Yang ada Grand Vitara. Terus penerusnya sebelumnya mobil ini tuh Baleno hatchback gitu. Jadi memang desainnya itu sekarang dia pakai lampu 3 gini kayak Tiger Claw gitu, kayak kuku macan gitu. Lagi. 3 di depan, ada juga ntar 3 di belakang. Dan kalau boleh dibilang sekarang dia kayak punya corporate grill gitu loh. Jadi memang jenis grill depannya tuh kayak hampir sama persis lah. Mungkin sebenarnya kalau dari kelihatan dari depan doang ya, Bom ya. Gue agak susah sih bedain mobil ini sama Vitara gitu loh. Karena yang beda memang kalau boleh gue bilang secara garis besar ya, ininya aja sih. Lampu depannya aja. Kalau lampu depannya Vitara itu kan modelnya kayak bertumpuk 2 gitu kan. Satunya proyektor, satunya lampu sein gitu kan. Kalau ini tuh dia pakai model 3 cluster gitu, terus depannya, nah ini yang mirip banget sih, depannya ini mirip banget sama Vitara. Cuma which is good ya, maksudnya dalam arti punya identitas. Punya mobilnya akhirnya punya identitas. Jadi desainnya nggak beda-beda antara satu sama lainnya gitu loh. Kayak brand-brand yang lain kan juga gitu. Bener, ya. Kayak Mazda. Bener, Toyota, Daihatsu, semuanya sekarang udah punya identitas masing-masing. Emang ya sebenarnya itu kan awal dari mobil Eropa ya, Bum ya, dari BMW, Mercy gitu dengan hidungnya yang makin besar itu. Kidney grill. Oke, sekarang kayaknya dari depan cukup. Jadi itu sebetulnya di sini ada lampu utamanya ya, Dli ya. Ya, lampu utamanya yang 3 cluster itu. Jadi lampu low beam ini 2 di bawah, atasnya itu buat high beam. Dan surprising ini lampunya walaupun nggak proyektor ya, Bom ya. Cuma terang, Bom. LED kan tapi. LED. Jadi kadang-kadang ya mungkin lu paham kan sekarang ada tren-tren banyak banget tambahin lampu gitu kan. Bilet-bilet yang terlalu nggak enak lah di mata. Nah ini sebenarnya nggak usah ditambahin bilet begitu juga udah lumayan gitu cahayanya. Cuma mungkin kalau bagi yang kacamatanya tinggi ya mungkin ditambahin 1 titik 2 titik juga masih oke sih. Nah lampu dia udah punya lampu DRL di bagian depan yang cakep banget. Nanti kita ada footage ketika mobilnya nyala. Itu bagus banget. Sama lampu seinnya juga terletak di sini ya, Dli? Iya, dia tuh bagusnya di dalam ice block ini ya kalau boleh gue bilang, karena bentuknya kayak dia masuk ke dalam akrilik gitu kan. Nggak cuma langsung bohlam gitu ya? Iya, nggak cuma langsung kayak strip LED atau gimana, cuma LED tube gitu, tapi kayak dia dibagus gitu, dimasukin ke kayak glass cube gitu, terus nanti DRL-nya itu kalau lampu seinnya nyala, DRL-nya mati. Jadinya boleh dibilang itu kayak Mercedes tahun 2014-an ke atas gitu loh. Jadi kayak menurut gua ini good job sih, desainnya bagus. Suka.
Sip, cukup untuk bagian depan. Kita langsung pindah ke bagian samping, Gli. Ya. Oke, lanjut kita ke bagian sampingnya nih, Gli. Gila ya, kalau dari samping menurut gue ini menegaskan dia sebagai proposnya crossover. Iya, subcompact crossover yang menurut gua desainnya lumayan seksi ya, karena ini kita bisa lihat potongan garisnya itu dari depannya tuh agak naik, terus dia sloping turun dan potong abis di belakang. Jadi memang desainnya itu agak sedikit mengingatkan sama Suzuki Ignis. Oh iya lagi. Dia bener-bener potong gitu terus langsung gini. Bener-bener. Cuma bedanya Ignis kan memang dia bentuk kotak banget kan. Kalau ini dia dibikin agak bulat. Ya, Ignis tuh kayak semacam masih ada wingnya lah. Bener. Gitu. Kalau ini bener-bener abis gitu. Ya. Nah, jadi memang ya desainnya menurut gua oke sih, cuma paling ya satu hal aja sih yang gue kurang suka karena memang ini mobilnya basisnya dulu awalnya di India gitu ya. Ini sih karena hampir semua mobil-mobil yang basisnya India tuh dia belakangnya agak ngatung gitu loh. Jadi kayak sedikit sininya agak kopong. Memang ini tuh kan gunanya biar dalamnya lebih lega. Jadi wheelbase-nya dipanjangin supaya dalamnya lebih lega. Kalau misalnya bannya ditaruh sini sebenarnya lebih cakep. Cuma dalamnya sempit karena ada gundukan. Betul. Gitu. Jadi yang buat duduk keganjel sama sama wheel arch-nya gitu. Betul. Jadi ya plus minus cuma still oke lah, fitment-nya juga gue lumayan suka ya, dia rata body, nggak kayak angkot atau Metro Mini masuk ke dalam gitu ya. Atau masuk ke dalam. Benar. Nah, satu lagi yang bikin dia kelihatan seperti SUV, which is ada roof rail. Walaupun ini bukan roof rail asli ya. Ya, karena ini bukan besi ya. Bukan besi, jadi dan sebetulnya ini tidak bisa dipakai untuk roof rack dan kasih roof rail tuh kayak roof rack buat box itu nggak bisa. Cuma ya ini mobil 300 jutaan men. What do you expect? Dan gitu. Secara estetika tapi oke. Ini tidak fungsional tapi secara estetika oke. Bagus. Sih, gitu. Jadi kayak membuat mobil itu lebih kesannya lebih rugged, lebih adventure gitu loh. Betul. Oke, kita mau lanjut ke bannya dulu, mumpung lagi ada di samping. Boleh. Dia tuh pakai velg 16 inci dengan ukuran ban 195 50 R16. Dan bagusnya lagi bannya ini udah lumayan bagus ya. Goodyear Assurance Triple Max 2. Jadi bannya ini bukan ban eko-ekoan yang rasanya murah meriah bukan. Jadi ban ini aku coba tadi gripnya lumayan oke sih di jalan. Dibuat tadi manuver ekstrim itu juga enak bannya gitu. Oke, kaliper remnya sendiri dia masih depan tuh udah cakram ventilasi, masih tromol. Of course. Cuma sayang sih belakangnya belum cakram ya. Mungkin ini karena dia masih pakai rem otot di dalam. Remnya masih rem otot juga. Jadi ya mungkin nih salah satu bisa nanti nextnya improvement bisa dikasih cakram mungkin di belakang. Tapi biasanya ketika dikasih upgrade kayak gitu otomatis harganya juga bisa melambung jauh. Terbang tinggi. Jadi ya mungkin itu pertimbangannya dari Suzuki kenapa dia tidak pakai cakram di belakang gitu. Mungkin secara budget atau secara harga jual nanti akan lumayan jadi tinggi. Jadi sulit bersaing lah gitu loh. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian belakangnya. Nah, ini sebetulnya bagian belakangnya tuh keren banget sih guys. Asli. Ini tuh lampunya, secara ini nih side skirtnya. Ya, proporsinya nih gue suka banget sih. Maksudnya ini malah jadi salah satu bagian yang paling gue suka di mobil ini gitu. Karena apa ya, kayak desainnya itu mobilnya kan memang masih kelihatan kecil dan compact gitu ya. Betul. Cuma ini begitu nyala tuh nanti jadi kelihatan gede. Bisa lihat footage-nya di dalam. Ini bisa kelihatan itu maco banget dan kelihatan lebar. Karena garis horizontal ini mengesankan mobilnya lebih lebar dibanding aslinya gitu. Di sini sama satu lagi ini sebetulnya secara side skirt nih ada kayak apa ya, tekstur karbon gitu sih. Gue suka banget sih ini. Ini memang kayak apa ya, jatuhnya jadi kayak mud flap gitu di bawah, tapi kelihatannya kayak diffuser 3 gitu. Jadi kelihatan maco banget sih, kayak biasanya di Defender atau misalnya Range Rover gitu kan belakang kayak gini ya. Jadi ya sebenarnya dia boleh dibilang hatchback yang di styling subcompact SUV dan bagus banget sih, maksudnya finishingnya dan lain sebagainya tuh oke banget. Oke, sip. Kalau gitu kita lanjut bahas interior. Oke, kita udah di dalam nih, Dli. Ada nggak kira-kira rasa mobil lain yang lo rasain nih ketika naik mobil ini? Mirip. Ayo. Sebelumnya sih, si
si Baleno. Baleno. Ah, benar. Baleno. Benar, mirip banget memang karena sebenarnya mobil ini tuh kan basisnya balik lagi kayak dari Baleno hatchback Ya, kan. dikembangkan aja. Dikembangkan. Cuma memang ada sedikit beberapa elemen-elemen yang beda ya. Kayak misalkan ini kalau di Baleno itu kan warnanya navy ya Bang ya. Ya, Warnanya navy biru tua banget gitu kan. Kalau ini tuh warnanya lebih Kayak- elegan sih, burgundi gitu. Burgundi tapi agak kecoklatan. Burgundi itu kayak marun nggak marun, coklat juga nggak terlalu. Iya, kayak mocha cuma Iya. agak merah-merah dikit Betul, gitu. betul. Iya. Nah, selain bentuk trim-trimannya nih, Ya. gitu, gue juga ngerasa joknya enak banget sih beli ini. Iya, joknya jujur, ini gue 190 cm, kepala gue full kesangga sampai ujung Iya. kepalanya. Ininya full. Iya. Kita nggak pelit, dikasihnya tuh enak banget. Gitu. Dan dia ke depan, jadi gini Bom, lu nyetir jarak jauh tuh, bener-bener bisa sambil nyender. Kadang-kadang kan ada, dia cuma agak ke belakang kan, jadi kayak ngedangak gini kan gak Iya enak lagi. ya. Nah Kadang-kadang ini suka gini nih kita nyetir. ini bener-bener kita lurus, jadi Iya. nyetirnya bener-bener full ke depan tuh bisa sambil senderan, jadi Iya. pasti kerasa sih kalau lu nyetir lebih dari 2 jam, Iya, sini tuh benar. nggak pegel pasti, nggak tegang. Biasanya kalau kita habis nyetir lebih dari 2 jam tuh suka Langsung pegel, suka sini pegel nggak. kan leher Betul, ya, betul. ya. Jadi fitur ADAS ini udah bukan lagi cuma pakai radar biasa dan kamera atau kamera doang, Mhm. tapi dia itu dual radar. Jadi ada kameranya Betul. juga, ada radarnya juga. Jadi ini bener-bener gua tadi nyobain ya di tol sampai berhenti bahkan ya. Hmm. Ini tuh halus banget. Oke, sekarang kita lanjut ke Steerdly. Steer Yes. sebetulnya ini kayak nggak ada bedanya dari sebelum-sebelumnya kayak XL7, Baleno Baleno hatchback, hatchback itu kayaknya semua Dan udah pakai flat bottom. pakai flat bottom Gitu. terus modelnya 3-spoke gini ya. Ya, Yang 3-spoke cuma nih anehnya Nggak kenapa bolong. nggak bolong gitu. Iya, iya. Padahal kalau dibolongin lebih keren kan. kayak itu tinggal dicetekin gitu ya, kayak mainan Gundam. Iya tinggal di tag. Oke, nah ini kayaknya secara button tombol-tombol ini tuh full ya, Li. Nggak Benar. banyak kosongnya ya. Ini mobil jujur aja tombolnya banyak banget ya, enak banget maksudnya Ya. jempol-jempolnya dimanjakan lah, banyak banget. Ada tombol buat mute, ada tombol buat info, tombol buat geser kiri kanan track, volume, terus telepon, cruise control juga lengkap, adaptif dan lain-lain. Jadi menurut gua ini juga salah satu yang apa ya, dan satu lagi Bang, pedal shift. Gila Jadi sih. udah bener-bener ini full tombol-tombol, jadi kayak kelihatannya memang mobil modern yang memang Iya. di launching di 2025 gitu. Sekarang kita lihat ke AC. Ya, Jadi di AC ini nih, ini salah satu yang menarik nih. betul. Jadi di sini tuh kita dikasih Climate control. Betul, Jadi climate control. Dia itu kalau tahu AC rumah nih Bom ya. Ya. AC rumah itu kan dia bisa setel derajat suhunya pas segini gitu. Jadi Ya. ketika di luar panas atau di luar hujan, ketika kita setel dia punya suhu Derajat segitu, sekian, ya udah iya. dia segitu stabil. Lanjut ke head unitnya. Ya. Ini tuh head unitnya udah ada Android Auto dan Apple CarPlay wireless. wireless. Udah nggak pakai colok-colok kabel. Udah nggak pakai colok-colok. Jadi kalian tuh masuk mobil udah otomatis bisa langsung connect. buka map, Spotify, telepon dan lain-lain. Betul. Jadi ini gue udah suruh pulang aja nih. Iya. Dan nggak nge-lag ya. Nggak Dia- nge-lag sama sekali, Dia nggak nge-lag. secara touchscreen-nya juga Responsif dan dia vibrant gitu warnanya. Jadi walaupun ini dia lagi terik gini, tetap kelihatan jelas gitu. oke. Karena dia juga pakai layarnya sih menurut gue ini kayaknya udah full HD mungkin ya resolusinya. Betul. Jadi layar ini benar-benar kayak ya touchscreen HP aja gitu Touchscreen loh. HP. Dan Benar-benar enak banget. secara posisi, secara penempatan ini cukup menarik nih. Kenapa? Karena ya tadi dia tuh rada menekuk ke dalam ya. Iya, rada ke pengemudi gitu. Pengemudi. Jadi biarkan sebenarnya yang harus ngelihat dengan jelas itu kan pengemudi ya, bukan penumpang ya. Jadi memang dia agak sedikit mengarah ke pengemudi sedikit, dan dia itu layar yang vibrant ini juga ya ini easy to read banget lah gitu. Betul, dan ini tuh udah dilengkapi dengan kamera 360 ya. Benar, nih kamera 360 ini pencetnya juga enak loh. Maksudnya mau buka kamera 360 aja tinggal pencet ini view, terus wah langsung orbital gitu, kelihatan semuanya. Cuman tadi ya, gue tuh sempet cobain nih mobil untuk markirin ketika kita mau footage gitu. Cuman gue ngerasa gambarnya nggak terlalu HD. Iya, memang ini kamera 360-nya tuh tidak terlalu bagus menurut gue. Betul, mungkin ya memang sih gue ngerasa juga ada salah satu kekurangannya adalah walaupun ini kasarnya kameranya ini sangat jelas ya sudut-sudutnya, ya nggak ada, kalau boleh dibilang hampir nggak ada blind spot gitu ya di kameranya. Cuma sayang aja kualitas kameranya mungkin bisa sedikit diperbaiki gitu ya, sehingga
gambarnya bisa lebih HD. Gitu Oke. aja sih sebenarnya. Colokan di depan udah ada USB, aman aja. Aman, walaupun belum ada USB-C ya, cuma ya itu bisa diakalin pakai car charger yang Iya. pakai dicolok Lighter, gitu ya. Lighter. Sama dia masih pakai rem otot tadi seperti yang kita Ya, seperti sampaikan. tadi kita udah sampaikan, sayangnya harusnya Ya. di kelas harga. Mungkin nggak usah di semua tipe, mungkin untuk di tipe yang tertinggi harusnya minimal sudah pakai auto brake atau electric parking brake gitu, Ya, EPB. Oke, lanjut lagi. Ini di tengah salah satu yang Ya. dia udah ngasih armrest, Dilapis kulit, dilapis empuk. kulit, empuk. terus Dan bisa digeser-geser. Bisa digeser-geser. Sama tadi yang lupa kita sampaikan sebetulnya door trimnya tuh ada soft touch Iya, guys. untuk harga segini Iya. gua cukup surprise ini dikasih soft touch Iya. yang lumayan banyak. Kita nyetir nih misalnya lagi naruh tangan di sini atau lagi macet. Kalau misalnya ini hard plastik kan keras, Bang. Keras dan Nyeplak. di sini lo nyeplak. Iya, Ada bener. tulisannya lagi, anti pecah. Emang ember. Gitu. Oke, nah selain itu sebetulnya ada lagi yang unik menurut gue, yaitu adalah si HUD. HUD. Head up display. Ya, head up display. Jadi ketika kita mantengin si Speedometer. instrument cluster, si speedometer ya, Dli. Betul. Misalkan kita di sini, Bom, kan di sini tuh info yang muncul tuh bukan hanya kayak kecepatan aja, tapi Ya. ada RPM mesin, ada posisi gigi. Cukup Dan lengkap lah ketika ada diaktifkan, dia akan lihat kayak seberapa jarak kita sama mobil depan. Oke. Sama satu lagi, Bom, Apa? dia ada turn by turn-nya, Bom. Jadi misalkan kita nyalain Google Maps nih ya, Ah. terus kayak ada belok Oh. kanan, ambil kiri, dia muncul juga di HUD-nya. Keren dong. Jadi kita benar-benar nggak usah kayak misalkan kita lagi fokus nih Iya, nyalip mobil depan, kita nggak perlu usah kayak mobil kiri, ternyata harus kiri. nggak perlu. Dan Nggak di situ ada hitungan meternya, Oke. 300 meter belok kiri kayak. Keren Wah, kata sih. gua kayak fighter jet gitu lah. Lampu masih Ini juga salah satu yang menurut gua kayak kolam. seharusnya ini kan harga LED kan sekarang sudah sangat murah ya. Maksud Iya, gua iya. mobil ini semua udah pakai full LED ya, sennya, lampu remnya dan lain. Tapi kenapa kayak cuma begini aja tuh tidak diberikan LED gitu? Akan lebih baik kalau ini semua udah pakai LED gitu. Karena selain lebih hemat daya, of course ya lebih modern lah. Sesuai dengan looks mobilnya yang udah modern juga. Ke sun visor ya. Ya. Sun visor kan? Sun namanya? visor ya. Sun visor. Ini tipis banget ya. Iya, ini Kayak dompet kita di akhir bulan. ini udah akhir bulan lagi, Bang. Iya lagi. Tapi lebih tipis dompet kita daripada. Jadi Jangan curhat lah. iya, ini tuh nggak ada kaca penutup atau lampu. Ini simple aja nih si ininya dan terlihat murah ya sebetulnya. Iya, jujur kayak kasarnya harusnya sedikit lagi ya, maksudnya improvement. Kan bikin board yang seperti ini kan harusnya tidak terlalu Iya, mahal lah ya. Maksudnya harusnya bisa sih dikasih kayak gitu atau minimal ada kaca dan lampunya gitu loh. Kayaknya untuk depan itu aja. Kita akan coba cek ke belakang nih. Boleh. Seberapa luas, seberapa layak buat orang-orang besar seperti kita gitu. Ya. Yuk kita cek ke belakang. Oke, sekarang udah di belakang. Ya. Gimana, Dli? Rasanya di belakang? Nah, depan itu kan tadi posisi nyetir gua, Bom. Ya. Jadi posisi nyetir gua dengan tinggi 190 cm dan berat Ya. sekitar sekian ratus kilogram. Ya. Jadi itu kan gue paling mentok ya, paling Ya, mentok, paling belakang gitu. Nah, jujur aja di belakang ini masih oke, walaupun ya memang ruang kakinya udah nggak ada ya. Cuma Ya. balik lagi kan gue 190 cm juga gitu. Nggak pada umumnya sebenarnya. Nggak pada umumnya. Termasuk sangat tinggi untuk orang Indonesia. Bener. Gitu. Tapi di sini gue nggak masalah karena pertama ini bahannya juga empuk, jadi gue nyentuh gini nggak sakit kaki gue. Terus kaki gue ukuran 48, Bom. masuk push. Bisa masuk dalam sini. masuk ke bawah ya. Dan paha gue kena di sini, jadi nggak Oke. pegel gitu loh. Jadi Maksudnya sebetulnya mobil ini buat masuk 4 orang kayak Fadli masih cukup, masih guys. masih cukup dan Ya, nyaman. dan Mau ke nyaman. Bandung juga masih oke. Oke. Jadi dan di sini ada AC-nya, Bom. Oh, Jadi nggak mobil sekecil nggak- ini ada iya. AC-nya lagi. di biasanya belakang. kan cuma ada 2 ya di Iya, depan benar-benar gitu di kan. depan. Ini enggak, di sini ada dan bisa dimatiin juga. Gitu. Jadi kalau aduh dingin nih, Ya. bisa dimatiin Oke. dan anginnya tuh kenceng juga loh. Nah, tadi kan lo ngomongin belum ada Type C kan? Iya, Coba lo ternyata. lihat di bawah. Ada 2, dikasih 2, bos. bentar. Kayaknya 1. Dua-duanya Type C. Oh iya, Dua-duanya kebalik Type C. ya malah di depannya. Kayaknya fungsionalnya itu Buat lebih penumpang buat belakang penumpang ya. belakang, sama kalau mau nyolok yang depan pun lo bisa ambil dari depan. Betul. Dari tengah. Diginiin Iya, gitu digituin. ya. Oke. Gitu. Oke. So Gua far kira sih nggak ada tadi. itu aja sih. Di belakang akomodasi juga masih cukup Masih gitu cukup ya. dan headrest tiga-tiganya udah ada, udah isofix juga dan bahannya juga sama kayak di depan, jadi nggak dikurangin ya. Jadi Ya.
oke banget lah. Oke Maksudnya di belakang untuk mobil sekecil dan Betul. sekompak ini nih Top. Oke, sekarang kayak kita lanjut ke bagasinya nih. Sebesar apa nih? Ya. Dengan mobil semungil ini ya. Iya, mobil. Ini mobil kecil sebetulnya banget. SUV tapi sebetulnya masih kayak imut-imut gitu. Kecil banget. Dia sama Jazz, Bom. Ya. Jazz yang generasi terakhir. Ya. Masih gedean Jazz. Oke. Dia lebih kecil daripada Jazz. Kita pindah cek bagasinya. Oke, Oke, sekarang kita cek bagasinya. cek bagasinya. Segede apa sih? Salah. Oh, salah. Kanan dikit. Nah, Oh, dia dia tuh elektrik. bentukannya ya elektrik, bukan yang ya bukan yang ceklek fisik gitu. gitu lagi ya. Nah, ini surprisingly Lumayan dalam. lumayan gede sih. Benar. Ini sebetulnya lo pakai koper gede, sini deh, lo lihat deh. Ini lo pakai koper gede pun masih bisa muat banyak dan ban serepnya tuh bukan yang kecil banget gitu loh. kecil Dia- yang turun ke bawah, tapi dia diambil. Bener. Dan ini modelnya juga bukan yang space saver ya. Jadi walaupun peleknya kaleng, tapi ini juga ukurannya lumayan besar juga. Jadi bukan yang kecil banget gitu loh. Ya, Kan ya. biasanya mobil-mobil yang sekarang kecil-kecil banget. Betul. Oke, sebetulnya untuk bagasi ini koper gede pun masih muat gitu. Kapasitasnya itu ada di sini, Ya. 308 sekian liter. Ya. Dan menurut gue ini satu koper gede, 2 koper kabin, Ya, sama 1 tentengan laptop masih bisa. sama pisang sesisir masih dapat Iya. ini. Pisang tanduk. Ya buat bawa oleh-oleh kalau dari Iya. puncak bisa. Nah, Sama ini ada tone cover. betul. Jadi supaya kalau kalian bawa barang-barang berharga, kamera, seperti Privasinya kamera yang dipakai terjaga. editor, kameramen ya. Jadi bisa ditaruh di dalam Iya. sini supaya Tetap aman. Tetap aman, betul. Iya, dan kayaknya itu aja untuk di belakang. Kita nyangkutin Cus. dulu, Bang. Oh iya. Lupa. Kirain bisa otomatis sih. Enggak dong. Oke, tadi sebetulnya kita ada satu hal yang kelupa ketika kita bahas Ya. eksterior. Kita akan cek mesinnya, apakah ada perbaruan sih, Dli? Ini dari Baleno, dari XL7 ini ada upgrade-an nggak nih? Ada tentunya. Coba kita lihat Coba langsung. kita lihat ya. Jadi mesinnya apa nih, Dli? Jadi sebenarnya ini platformnya masih sama. Boleh dibilang platformnya itu masih agak sama ya, K15. Basicnya adalah mesin ini kan salah satu mesin yang menurut gua tuh udah well engineered banget dari Suzuki K15. Cuma bedanya kalau di tipe GL tadi yang gue udah bilang K15 di mesin yang tipe GL itu dia pakai transmisi 4 speed dan dia itu pakai mesin kode K15B yang sama kayak R3 non hybrid Ya. dan XL7 non hybrid sama Suzuki Jimny. Oke. Gitu. Memang keluaran tenaga dia tuh lebih besar, itu 104 HP gitu ya. Ya. Cuma kalau di mesin ini memang agak sedikit lebih kecil, 99 HP. Karena sebenarnya mesin ini tuh serinya bukan K15B, yaitu K15C. Oh, berarti berbeda ya mesinnya? Beda. Jadi sebenarnya secara struktur sama, cuma dia ada perbedaan. Kayak ini tuh injektornya dual injektor, terus habis itu dia pakai apa namanya mild hybrid yang tadi gue Ya. bilang. Jadi kayak sistem yang boleh dibilang nggak seperti full hybrid, cuma dia membantu alternator itu ngebantu juga putaran mesin Pulih. dari baterai kecil yang ada di Betul. bawah kursi penumpang kiri Ya. gitu. Jadi hybrid itu sebenarnya kan ada beberapa tipe ya, Li. Ya, betul. Nah, yang ini yang mild hybrid, mild hybrid. Mild gitu. hybrid. Hybrid. Yes. Jadi dia baterainya memang nggak gede, fungsinya bukan untuk menyalurkan tenaga ke atau mesin, roda, ke ya. roda, tapi dia ngebantu untuk pulinya Ya. bergerak supaya nggak terlalu berat, which is Benar. efeknya adalah konsumsi bahan bakarnya akan jauh lebih hemat gitu loh. Ya, memang dia tidak akan seirit mobil dengan full hybrid. Betul. Kayak boleh dibilang saingan mobil ini langsung adalah Daihatsu Rocky Hybrid gitu ya. Yang baru Dia keluar. tidak akan seirit itu. Cuma konsumsi bahan bakar ini juga mantap banget, Bob. Nanti kita Berapa coba ya. emang? Oke, cukup kayaknya untuk engine. Ya. Sebetulnya bukan yang irit-irit banget, tapi kalau untuk dipakai daily, oke lah gitu Ya. loh. Ketimbang mobil yang cuman convention doang ya. Betul. Gitu. Sebenarnya koreksi dikit. Kalau dibandingkan dengan hybrid, iya memang dia tidak seberapa irit. Ya, Tetapi dibandingkan dengan kelasnya yang masih memakai internal combustion, ya, ini paling irit. paling irit. Gitu. Karena dengan mesin tenaga 1500 ini, bodi yang dihelanya juga kecil, cuma nggak nyampe 4 meter, terus Oke. beratnya juga cuma 1 ton lebih sedikit. Ya. Jadi enteng, mesinnya juga lumayan enteng berkitirnya dan dibantu mild hybrid juga, makanya konsumsi dalam kotanya aja bisa 116. Hemat Gitu loh. sih Hemat sebetulnya. banget, jujur hemat banget. Dan ya walaupun memang direkomendasikan pakai RON 92 ya, Ya. kita sudah terbukti juga sama teman-teman kita, beberapa ada yang pakai Grand Vitara juga, teman kita juga ada yang pakai Baleno juga kan. Ya. Itu bisa minum pertalit gitu dan nggak ada masalah, nggak ada ngelitik. Jadi sebenarnya ya buat kaum mendang-mending ini bisa pertalit apa enggak? Jawabannya bisa dan aman.
Oke. Gitu. Oke, tadi udah dijelasin untuk dapur pacunya sama Fadli. Sekarang waktunya kita cobain untuk rasa berkendaranya. Yuk, Dari cus. si engine ini gimana rasa gas-gasannya, suspensinya. Ya. Yuk kita tes mobil ini. Oke, kita sekarang udah di dalam. Ini gue sama Fadli mau ngetes seberapa nyaman di dalam mobil ini. Betul. Kalau dari jok tadi seperti setelah disampaikan, Iya. joknya sih empuk ya, Joknya enak empuk, gitu. enak. Dan Oke, nah, ini kan pas nih konblok nih. ya Nyaman nggak Bom menurut lo, Bom? nyaman. Oke, ini kita lagi lewat konblok guys. Ya. Jadi suspensinya sih empuk ya Dli? Boleh dibilang memang nggak empuk banget ya, cuma menurut gua mobilnya ini travel suspensinya tuh jauh gitu, Bom. Jadi ketika nih lewat kayak gini nih, gua rada kencengin dikit nih, gitu. Nah, dia itu enak, ngeredamnya tuh kayak ces gitu, nggak yang kayak 2 kali atau yang kayak gedubrak gitu ya. Cuma bantingannya tuh enak, Pas lewat lah. pas gitu, dewasa lah. Di-tune-nya pas lah untuk Pas. mobil ini gitu suspensinya. Terus fitur ADAS-nya Dli. Fitur ADAS kita cobain ya, fitur ADAS ya. Ini line keeping assist sudah ada belum sih? Udah. Udah ada. Ih, Coba dia. kok- Oh, tuh dia dia ngebalikin balik, lagi dia gitu. ngebalik. Jadi tetap harus dipegang gitu. Oke. Jadi Ini tuh kayak gini ada, gua nggak ngerem. Ini ngerem sendiri nih. Tuh, halus loh ini. Tuh, dia maju sendiri. Oke, maju sendiri. Oke. Ini kecepatan cuma ada di kecepatan 15 km per jam. Nah, dia ngikut sendiri. Oke. Dia ngelihat ada di depan ada motor. Oke. Tuh, halus banget dan nggak bikin kaget gitu loh. Kadang kebanyakan adas-adas mobil-mobil lain itu kadang banyak yang bikin kaget gitu ya, banyak yang kurang refine gitu loh. Nah, ini tuh enak dia tuh ngikutin. Ini kita bisa setel juga jaraknya. Memang dia secara setir dia belum bisa ngikutin marka ya, cuma dia akan ngebantu kita tetap ada di centering di marka kita gitu loh. Ya. Ini udah gue set nih di 57. Dah, tuh jalan sendiri, dia halus, terus udah gitu walaupun dia belum ada, cuma tetap aja kalau dia keluar marka, dia bakalan geterin setirnya balikin lagi ke tengah gitu loh. Jadi memang dia belum ada untuk dia udah ada lane keeping assist, cuma dia belum ada lane following assist gitu. Jadi setirnya belum bisa ngikutin marka jalan gitu. Dia cuma ngejaga kita tidak keluar dari marka jalan begitu. Dan mobil ini radius putarnya menurut gue oke banget, kecil dia. Tuh, nih kalau gue putar balik begini tanpa ancang-ancang, ya, dia dapat paling pojok tuh. ya. Nah, jadi mobil ini tuh cocok banget buat kalian yang rumahnya di gang-gang sempit, terus habis itu sering berpergian ke daerah-daerah yang kecil lah, jalan-jalannya satu setengah jalur gitu, enak sih pakai mobil ini. Tapi ground clearance tetap tinggi, keren banget kan? Tinggi, 190 cm bos. Ya. Jadi udah cukup banget buat melintasin banyak medan ya. Bahkan semi off-road aja yang jalan-jalan rusak, jalan-jalan proyek tanah-tanah itu masih bisa. Suspensinya oke. Ada lagi nggak Dli? Oh ini transmisi. Nah, transmisi balik lagi. Kalau transmisi kan ini kan sebenarnya agak berbeda sedikit dibandingkan dengan model-model R3 atau XL7 yang non hybrid ya, dimana ini tuh pakai 4AT gitu ya, masih 4AT atau tipe yang GL. Kalau ini kan tipenya udah sama kayak Grand Vitara, yaitu pakai transmisi 6AT atau 6 percepatan torque converter. Jadi ya kalau boleh bilang kalau transmisi mobil ini karena 6 matic ini dia itu mengurangi gejala kosong di RPM bawah yang ada di R3 sama XL7. Jadi dia itu RPM-nya itu lebih padat karena giginya lebih banyak. Dan konsumsi BBM-nya juga jadinya jadi lebih irit gitu. Karena ketika tadi gue coba kecepatan 100, mobil itu cuma berada di sekitar 1800 sampai 2000 RPM. Jadi memang mobilnya pun jadi lebih irit karena RPM-nya lebih rendah. Jaga di rendah karena efek dari gigi yang lebih banyak, lebih panjang. Iya, lebih panjang. Kayaknya sensasi berkendaranya emang cukup nyaman ya Dli? Yes, betul. Enak banget buat dipakai sehari-hari. Tadi kita udah coba jalan zigzag dan udah coba jalan yang jelek, terus habis putaran balik sempit, terus habis tadi konblok konblok gitu.
emang nih mobil untuk daily drive banget sih, Ya. maksudnya bener-bener untuk segala medan. Ya memang mobil ini tidak terlalu fun to drive ya, maksudnya tidak kayak setirnya direct, apa tanakan kenceng. Jujur ya kalau kalian mencari itu lebih baik kompetitornya yang punya mesin turbo. Cuma untuk secara kenyamanan dan lain sebagainya dan of course fitur di mobil juara banget. Ya. Oke, Dli, ayo kita kasih kesimpulan buat mobil ini. Apakah worth to buy atau enggak ya, Dli ya? Yes. Tadi kita udah ngerasain gimana rasanya berkendara ada di dalam mobil ini. Ya. Seberapa nyaman, seberapa Enak. banyak fiturnya, seberapa enak gitu. Nah, sebetulnya ada satu hal lagi yang pengen kita bahas sih. Which is adalah Cost ownership. Betul. gitu. Oke, pajak dulu deh. Pajak. Tadi kita bisa lihat di layar bahwa pajaknya itu kurang lebih sekitar pajak tahun pertama aja hanya sekitar 4 juta kecil ya, 4 juta 100 sekian gitu. Nah, untuk servis kita ambil rata-rata aja deh karena memang ini mobil juga spare part-nya murah gitu ya, Suzuki. Sudah gitu dia juga olinya dan lain-lain juga tidak butuh spesifikasi yang terlalu tinggi gitu ya. Jadi kita taruh di 2 juta lah, 1 tahun. 2 juta untuk biaya servisnya dalam 1 tahun gitu. 2 juta lalu kita tambahkan lagi biaya bensinnya gitu. Bensin katakan dia pakai RON 92, harganya di sekitar 12.250. Dia konsumsi bensin katakanlah kita taruh rata-rata 118, 120 lah. Itu mungkin kurang lebih untuk selama 15.000 km atau selama 1 tahun itu dia akan keluar sekitar 750 liter atau kalau dirupiahkan sekitar bisa lihat langsung nanti di bawah hitung-hitungannya. Ntar kita pakai matematika ntar. Ya, pakai betul. kalkulator. Betul, karena kita di sini remedial ya matematikanya. Jadi nanti biar dihitung langsung aja. Oke. Dan setelah dilihat hitung-hitungannya, kita tuh 1 bulan hanya cukup mengeluarkan uang sekitar 1,3 sampai 1,5 juta maksimal untuk memiliki mobil ini. Jadi di luar misalkan kalian beli cicilan atau beli asuransi dan lain sebagainya, kalian hanya cukup butuh uang sekitar 1,3 sampai 1,5 juta untuk make mobil ini harian. Tiap hari? Tiap hari. 15.000 kilo itu lumayan banyak. Biasanya kalau kalian yang PP kantor, rumah di Depok, Bekasi, Tangerang, itu kurang lebih kalian akan pakai mobil itu setahun 15.000 kilometer. Jadi kalian cuma sebulan tuh di luar harga mobilnya sendiri ya. Kalian cuma butuh sampai maksimal 1,5 juta aja gitu. 1,5 juta tapi itu untuk bensin only ya? Belum Enggak, sama semuanya tol. Bom. Jadi itu tol itu nggak dihitung lah ya. Oke, jadi untuk bensin sama servisnya tadi bensin, servis, pajak itu kalau dibagi per bulan, semuanya itu total cuma ngeluarin 1,3 sampai 1,5 juta. 1,5 juta. Gimana Li? Kalau dari gua sih ya, mobil ini benar-benar nyaman tadi dan dengan harga berapa? 321 juta dan 319 juta untuk yang non 2 ton. Jadi ada sekitar perbedaan 2 sampai 3 juta untuk harganya. Nanti untuk harga detailnya bisa lihat langsung di layar. Mungkin kita ada salah ngomong. Nah, itu menurut gue sangat-sangat worth it untuk dibeli sih. Untuk lu pakai harian ini mobil gitu, udah irit. Ya kan, terus juga banyak fiturnya yang tadi udah kita jelasin di dalam. Desainnya oke. Warna-warnanya juga nggak membosankan. Gimana, lu setuju nggak? Setuju, gue setuju. Walaupun memang ada beberapa detail-detail kecil kayak tadi di interior yang sun visor-nya kurang, setirnya desainnya bosen, terus speedometer rada ngantuk. Jadi ya menurut gue itu hanya detail-detail kecil yang sebenarnya nggak terlalu mengganggu ya. Cuma balik lagi ketika lo beli mobil harga segini, yang lo perhatikan adalah fungsionalitas dan fitur. Dan irit bahan bakar, pasti. Karena di sini adalah kelasnya kaum mendang-mending. Benar. Oke, buat OLXers gitu aja dari kita. Yang kalian pengen mobil ini, mungkin kalian bisa cari di OLX, aplikasi OLX, karena di situ pasti juga banyak salah Suzuki yang jualan, yang ngelisting mobil baru. Kalian bisa cari di situ. Atau kalau kalian mau cari yang secondnya nanti ya, mungkin sekitar ya 6 bulan 1 tahun lagi udah ada secondnya di OLX Mobi. Sudah ada di secondnya di OLX Mobi gitu. Oke, OLXers, kayaknya reviewnya cukup dari kita. Dan kita udah kasih kesimpulan. Sampai ketemu di episode lainnya. Video berikutnya. Bye-bye.